Komisi B sebagai komisi yang membidangi kesehatan sudah tentu punya data tentang kenapa Rumah Sakit Umum Dr. PP Magreti ini terjadi kekurangan obat-obatan dan bahan habis pakai. Kalau pemerintah daerah kemarin berkesimpulan bahwa ini soal PPTK yang tidak mampu untuk melakukan tata kelola pengelolaan keuangan, bagaimana tanggapan DPRD dalam hal ini komisi yang pasti akan tahu tentang kondisi di sana? Baik, selama ini kami di komisi mengawal ketat seluruh proses pelayanan di Rumah Sakit PP Magreti. Nah, terkait dengan hal ini, menurut saya tidak perlu untuk kemudian kita harus mengkambing hitamkan ataupun kita menengok kembali ke belakang. Sudah menjadi tanggung jawab kita apapun persoalannya, intinya ada pada utang yang harus dibayarkan. Nah, terkait dengan PPTK ataupun persoalan permintaan di rumah sakit, kami kemarin sudah dengan mitra terkait dalam hal ini dengan pihak RSU, dan sebenarnya di tahun 2018 maupun 2019 itu SPM-nya justru sudah terbit. Nah, tapi kendalanya pada saat SPM itu disampaikan, nah itu kendalanya di keuangan. Apakah karena ada administrasi lain yang perlu dilengkapi atau seperti apa? Itu prosesnya ada di keuangan. Tapi menjadi tanggung jawab rumah sakit itu mereka sudah mengeluarkan SPM. SPM ini kan surat permintaan membayar. Nah, dan surat perintah membayar ini sudah terbit. Nah, ketika memang SPM itu waktunya itu 2x24 jam. Nah, SPM ini 2x24 jam itu sesuai amanat Permendagri 13 belum menemui hal itu. Tetapi yang saya ketahui SPM itu sudah terbit, dan SPM itu berdasarkan Permendagri 13 sebelum diterbitkan SPM itu sudah ada surat tersedia dana, berarti dananya memang ada. Nah, setelah SPM ini disampaikan, itu selanjutnya dilakukan verifikasi di keuangan. Nah, sudah pasti bahwa SPM ini surat perintah membayar ini berarti bahwa sudah harus siap untuk dibayarkan. Yang pertanyaannya, kenapa ketika SPM disampaikan seharusnya 2x24 jam apabila SP2D belum bisa diterbitkan, ada satu surat yang berdasarkan amanat Permendagri itu harus apabila SPM ini tidak bisa diproses, itu harus disampaikan ke SKPD surat yang menyatakan surat keberatan terbit SP2D dengan alasan masih apakah yang masih menjadi kekurangan yang harus dilengkapi. Sejauh ini tidak pernah terbit surat itu untuk menjelaskan bahwa masih ada kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapi dengan itu yang diistilahkan dengan penolakan surat penolakan SP2D. Artinya bahwa dasar SPM itu tetapi masih ada surat penolakan SP2D, berarti masih ada dokumen lain yang masih kurang. Nah, sejauh ini kami selama ini memantau surat itu tidak pernah ada. Ya, artinya bahwa SPM ketika disampaikan tapi tidak ada surat penolakan SP2D, berarti dianggap bahwa SPM-nya itu sudah bisa diterima dan seharusnya diproses. Begitu. Itu berarti tenaga PPTK sendiri dinilai mampu dan ya, artinya bahwa sampai sudah tingkat SPM terbit berarti tanggung jawab PPTK itu sudah selesai. Nah, begitu. Jadi sudah selesai dan kemudian SPM SPM-nya terbit. Begitu. Kita cuma mau flashback ke belakang. Memang kondisi ini bukan terjadi untuk tahun ini, tetapi sejak beberapa tahun terakhir kondisi yang sama. Apakah memang kondisi yang sama seperti ini? Bukan ke PPTK tapi dari pihak keuangan. Iya. Prosesnya. Jadi memang kalau saya amati ini kan tidak hanya dialami oleh pihak RSU, tetapi sebagian besar SKPD juga mereka punya kendala yang sama. Ada beberapa mitra di Komisi B juga yang memang SPM-nya sudah sampai, tapi SP2D-nya juga tidak terbit. Jadi sekali lagi saya berharap
tidak perlu untuk kita harus mengkambing hitamkan siapapun, tidak perlu lagi untuk kita menoleh ke belakang. Intinya adalah segera kita melunasi utang-utang itu supaya kemudian bisa dilayani kebutuhan kita. Kalau rencana pemerintah daerah, Bupati kemarin sudah menginstruksikan untuk akan ada pendampingan terhadap PPTK di rumah sakit. Apakah perlu atau tidak? Karena kalau dari penjelasan Ibu tadi, sebenarnya letak persoalannya bukan pada rumah sakit tetapi di dinas teknis. Iya, sejauh ini menurut hemat saya selama itu niatnya baik, sah-sah saja. Apakah mau dilakukan pendampingan dalam rangka peningkatan kinerja dan pendampingan untuk kemudian membantu seluruh proses manajemen di rumah sakit, ya itu sah-sah saja. Tapi sekali lagi saya berharap kita tidak harus saling mengkambing hitamkan. Pendampingan dalam rangka peningkatan kualitas kerja, pendampingan dalam rangka peningkatan pelayanan, ya itu sah-sah saja. Terakhir Ibu, tadi sempat mengutip pernyataan Ibu bahwa kondisi yang dialami rumah sakit sebenarnya bukan hanya dialami oleh rumah sakit, tapi nyatanya ada beberapa sejumlah SKPD juga mengalami hal yang sama. Titik lemahnya di mana? Apakah karena ketidakmampuan pegawai atau sumber daya manusia di sana, atau memang tidak tersedia anggaran daerah? Iya, itu yang tadi saya sampaikan bahwa sampai dengan tahap SPM sudah terbit, berarti kan SKPD-nya dia maksimal. Nah, SKPD-nya punya tanggung jawab selesai sampai di situ. Nanti setelah SPM ini dia sampai ke keuangan 2x24 jam itu ya harus, apabila SPM-nya tidak, SP2D tidak diterbitkan, seharusnya ada satu surat di situ yang merupakan keberatan terbit SP2D dengan alasan-alasan masih ada kekurangan, misalnya kelengkapan dokumen, administrasi dan lain sebagainya, itu yang harus disampaikan. Tapi kan sejauh ini tidak ada tindakan itu ke SKPD, berarti kan dianggap sah-sah saja bahwa ya SPM-nya sudah ada, berarti kesalahannya adalah SPM sudah terbit tapi dananya tidak cair, seperti itu. Dan ini titik lemahnya di mana? Apakah kekurangan anggaran ataukah faktor sumber daya manusia di sana yang memang masih sangat? Ya, kalau saya sebenarnya kalau mau dibilang kekurangan anggaran, tapi kan kekurangan anggaran selama yang diminta itu dibelanjakan di luar APBD mungkin, tetapi kan kegiatan itu dia dianggarkan dalam APBD. Nah, apakah itu mungkin dimaksudkan kekurangan anggaran karena APBD kita ada dalam kondisi defisit? Ya, oke, saya mungkin sepakat soal itu. Kalau memang defisit berarti bisa saja kita mengalami kekurangan anggaran. Tapi yang tadi saya bilang, seharusnya ada lembaran yang menerangkan terkait dengan itu. Misalnya sampai dengan tanggal ini SPM yang masuk sudah tidak bisa dilayani karena kita punya ketersediaan anggaran sudah diserap sampai dengan sekian persen per tanggal ini. Itu yang seharusnya, ya, karena memang pelaksanaan APBD ini kan dia sifatnya transparan. Itu yang dimaksudkan dengan SPM yang kadaluarsa ya? Ya, SPM kadaluarsa karena memang SPM itu 2x24 jam, dia tidak bisa lebih. Selama dia ada di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dia parkir tidak boleh lebih dari 2x24 jam, SP2D sudah harus terbit. Kalau 2x24 jam SP2D belum terbit, berarti SPM kadaluarsa, mau cair lagi bikin SPM baru. Itu maksudnya. Jadi SPM itu sudah tidak berlaku. Oke.